أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وكفى وعباد الله الذي مصطفى لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur memuji Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allah dengan kasih sayangnya masih mengumpulkan kita di hari yang utama, yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat ke atas beliau dan dibarengi dengan menghidupkan seluruh sunnah-sunnahnya. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita yang berhadir di majelis ini digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berada di pekan-pekan terakhir di bulan Sya'ban. Tentunya kita diingatkan oleh para ulama, baina Rajab wa Ramadan mawjud syahrul Rajab. Di antara Rajab dengan Ramadan itu ada syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Tentunya kita harus memahami yang disimpulkan oleh para ulama, banyak manusia yang melalaikan amalan di bulan Sya'ban. Ya, padahal Rajab ada kemuliaan, Ramadan sudah tentu paling banyak kemuliaannya, Sya'ban Allah memberikan bulan tersebut sebagai prepare, sebagai persiapan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Tentunya hadirin sekalian, kita juga mesti memahami ya, salah satu kemuliaan umat-umat terdahulu, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu, salah satu diantaranya dikaruniakan kepada mereka umur yang begitu panjang, 1000 tahun, 900 tahun, 700 tahun, ada yang 500, ada yang 450 tahun, 250 tahun. Tentunya yang kita pahami, dengan usia yang begitu panjang, maka sudah mesti orang-orang saleh di umat-umat terdahulu ibadah mereka maksimal kepada Allah. Sementara kita hari ini umurnya Masya Allah 60 sampai 70 tahun pun tidak ada jaminan setelah ini besok kita dapat hidup. Tetapi Allah mengkaruniakan kepada kita Ramadan. Harapannya ketika ibadah kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam varian amal diterima oleh Allah, maka sungguh hal itu akan mencukupi, bahkan melampaui ibadah umat-umat terdahulu walaupun usia mereka panjang. Ya. Hadirin sekalian, kita juga sama-sama memahami dan memaklumi bahwasanya Ramadan ini bulan yang mulia. Sebelum ada Ramadan akan ada Sya'ban. Sering di masjid-masjid mengadakan tarhib Ramadan, motivasi bagaimana menghadapi Ramadan sehingga kita tidak tergolong orang yang merugi pasca Ramadan. Tentu kita mesti memahami, sebentar lagi kita akan didatangkan oleh Allah bulan yang istimewa, dan ini tamu yang agung, spesial. Kalau kita mempunyai tamu yang spesial, penyambutan kita tentu berbeda dengan tamu-tamu yang sudah biasa mampir ke rumah kita. Ketika kita memahami apa itu kemuliaan Ramadan, kita akan jauh-jauh hari mempersiapkannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Tidaklah sahabat membagi 1 tahun itu kecuali menjadi 2 bahagian, ba'da Ramadan dan qabla Ramadan.
Pasca Ramadan, ba'da Ramadan, mereka berdoa agar ibadah yang mereka lakukan, apapun bentuk amalan mereka, zikir, tilawah, sedekah, salat, mereka berharap agar diterima oleh Allah. Dan 6 bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa agar diberikan kesempatan oleh Allah, dipanjangkan usia oleh Allah kepada mereka untuk memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Apakah kita tidak memahami, Bapak Ibu? Kita tidak memikirkan. Boleh jadi di luar sana banyak usianya yang lebih muda dari kita, namun mereka diwafatkan oleh Allah. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kawan satu letting kita, baik itu di sekolah, di pekerjaan atau alumni, ya, sama-sama setambuk dengan kita, kita mendapat kabar di grup WA, mereka telah meninggal dunia. Padahal boleh jadi saudara-saudara kita meninggal dunia kesehatan cukup, rajin olahraga, makannya teratur. Beberapa bulan sebelum Ramadan, mereka diwafatkan oleh Allah. Sementara kita hari ini, ya, bukan termasuk kategori berada pada kultur orang yang taat. Kehidupan kita juga jauh daripada konsep yang kesehatan, ya, habit, kebiasaan buruk kita terkadang mewarnai hari-hari kita. Namun mengapa Allah masih memanjangkan usia kita? Inilah namanya hikmah. Ya. Ini hikmah. Orang-orang beriman tidaklah memahami apa hikmah Allah panjangkan usianya sehingga dia disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Boleh jadi Allah masih membukakan pintu taubat kita, Bapak Ibu. Ya. Dibukakan oleh Allah pintu taubat buat kita. Kita evaluasi apa yang pernah kita lakukan dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan setelah itu kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Maka bulan Sya'ban ini katakan oleh para ulama, banyak orang-orang yang lalai. Maka ada istilah, ya, bahasa yang kita dengar, kalimat yang kita dengar di masyarakat kita, puas-puasin makan, mumpung bulan Sya'ban, nanti udah Ramadan tak bisa lagi gitu. Kan ini banyak kelalaian di antara kita. Wajar kata ulama menyebutkan di antara Rajab dengan Ramadan ada bulan Sya'ban, dan itu yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal di bulan Sya'ban adalah Nabi, kata sahabat, yang paling banyak puasanya di luar bulan Ramadan, yakni di bulan Sya'ban. Prepare Pak, latihan. Ya. Baik. Nah, kemudian kita sampai, ya, kepada bulan Ramadan. Harapan kita bersama, kita memaksimalkan ibadah kita. Ya. Kita berharap ibadah kita ini mengalami peningkatan, terus naik grafiknya. Bukan stagnan, bukan rata, bukan sama terus. Apalagi dikhawatirkan mengalami penurunan. Itu yang kita takutkan. Saya khawatir bukan kita tidak sempat nanti Pak beribadah pada bulan Ramadan, tidak sempat tilawah, tidak sempat qiyamul lail, tidak sempat bersedekah. Saya khawatir bukan karena kesibukan kita tidak sempat untuk beribadah, tetapi apa? Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, menutup hati kita sehingga kita dilalaikan oleh perkara-perkara yang tadi, lupa Pak, prime time, golden time yang istimewa pada bulan Ramadan. Ya. Rugi. Maka wajar orang-orang terdahulu mengistirahatkan mereka daripada kesibukan dunia sementara waktu. Para salafun salih, para orang-orang soleh terdahulu, mereka mempersingkit waktu mereka untuk aktivitas dunia. Ya. Berbeda dengan kita. Tidaklah kita dapati, Pak, ya, itu kesibukan perputaran ekonomi itu paling kenceng itu di bulan Ramadan. Apa yang tidak laku dijual pada bulan Ramadan? Bulan puasa, kue kering lewat. Ya. Yang paling dekat kita ini Pak, di pasar Ciptapuri, atau mungkin nanti ada tempat stand-stand bazar. Itu sebulan sebelum dijual itu udah banyak Pak yang membooking tempat tersebut. Ya. Apalagi Pak, bisnis-bisnis yang lain, bisnis online. Jual jilbab, jual baju syar'i, itu paling kenceng proses percepatan ekonomi itu Pak.
Itu di bulan Ramadan. Bahkan menjelang akhir Ramadan, disitulah kesempatan orang-orang ahli dunia menawarkan berbagai macam mega diskon. Ya. Diskon besar-besaran katanya. Separuh harga. 10%, 15%, 20%, 50%, 75%. Hal ini dilakukan oleh mereka untuk melupakan kepada kita 10 akhir Ramadan. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam mensikapi Ramadan itu. Ya. Beliau akan mengencangkan sarungnya. Tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Beliau akan mengejutkan, membangunkan ahli keluarganya. Memanjangkan malam-malamnya. Dengan apa? Dengan qiyamul lail. Dan ini mesti kita latih, Bapak Ibu. Ini bulan Sya'ban. Ya. Kita mesti melatih agar kita terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut. Yang berikutnya, bahwasanya Ramadan ini karena dia memang adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung, tidaklah kita mendapati maghfirah, rahmat, pahala yang demikian besar, pembebasan daripada api neraka yang paling banyak dilakukan oleh Allah. Ini di bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan ini kata para ulama sebagaimana keistimewaan Yusuf dengan 11 saudaranya. Lihatlah Pak, Nabi Yusuf alaihissalam begitu istimewa, ya. Sehingga terkadang keistimewaannya membuat cemburu 11 saudaranya. Ya. Diumpamakan juga bulan Ramadan ini seperti bulan purnama. Ketika bulan purnama tiba, datang, itu sekian juta bintang-bintang yang menghiasi langit malam itu tidak nampak cahayanya, dikarenakan satu bernama yang nama bulan purnama, satu bulan yang bernama purnama. Allahnya juga demikian Ramadan. Kita tidak akan pernah mendapati, ya, pahala yang demikian banyak diberikan oleh Allah kecuali di bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini sama seperti keistimewaan 17 Agustus pada negara kita. 17 Agustus setiap tahun diperingati oleh negara kita. Kenapa? Karena itu hari spesial, hari proklamasi. Cukup sampai di situ? Tidak. Dan ini kegembiraan bagi narapidana. Mereka akan mendapatkan remisi yang paling besar itu di hari kemerdekaan. Taubahnya kalau Ramadan kita analogikan seperti itu. Ya. Banyak keistimewaan di dalamnya. Bahkan ya, satu orang ulama menyebutkan mizan itu kan adalah timbangan amal yang diperuntukkan oleh Allah untuk menimbang amal keburukan manusia, amal baik dan amal buruk. Ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwasanya mizan, ya, tempat timbangan amal manusia itu besarnya luar biasa. Kalau kita dalam hadis kan disebutkan, ya, raka'ataini qabla fajar khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat fajar yang kita lakukan sebelum subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Itu Pak, pahala yang demikian ketika diletakkan dalam sebuah tempat yang bernama mizan itu nggak ada apa-apanya Pak. Kalau pahalanya demikian besar seperti dunia beserta isinya, dihadapkan, diletakkan kepada neraca timbangan yang bernama mizan, itu amalan kita nggak ada apa-apa, masih mampu ditimbang oleh mizan. Nah, bagaimana lagi besar timbangan tersebut? Namun kata Imam Ibnu Qudamah, hampir-hampir saja timbangan tersebut, neraca yang untuk menimbang amal baik dan amal buruk manusia, hampir-hampir tidak muat, hampir-hampir tidak kuat. Dikarenakan apa? Karena 3 amalan. Ya, karena 3 amalan. Apa amalan yang pertama? Amalan yang pertama adalah memaafkan.
Memaafkan ini luar biasa. Ya. Memaafkan. Sering kita di masyarakat kita ya terjadi selek ataupun perbedaan pendapat yang terkadang sampai pada klimaksnya tidak bertegur sapa dan sebagainya. Maka sudah selayaknya orang-orang beriman ini memaafkan. Berat Ustaz memaafkan. Ya memang, siapa yang bilang ringan? Tapi memang diperintah oleh Allah demikian kita memaafkan. Ya. Memaafkan bagaimana? Ya coba kita saling bermaaf-maafan. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Jangan kita hari ini selaku seorang suami egois. Maunya kita menunggu permintaan maaf daripada istri. Emangnya kita selaku seorang suami gak pernah salah sama istri? Apakah salah? Apakah jatuh wibawa kita selaku seorang suami kita meminta maaf kepada seorang istri? Tidak, Pak. Ya. Maka boleh jadi dalam rumah tangga kita kesalahan tadi dimulai daripada istri, oke. Namun tidak jarang kesalahan yang sama juga dimulai daripada seorang suami. Kita mari memaafkan. Amalan inilah yang luar biasa sehingga mizan itu hampir-hampir tidak muat, tidak cukup untuk menampung amalan daripada sebuah memaafkan. Yang kedua, hampir-hampir saja mizan itu tidak kuat, yakni dengan pahala sabar. Ya. Sabar ini ya sering kita mendengar. Sabar itu ada batasnya, Ustaz. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak bertepi. Karena apa? Karena pahala sabar itu langsung dari Allah. Jannah. Ya. Pahala sabar itu luar biasa. Inilah kalimat seremonial pembuka daripada malaikat ketika menerima, menyambut manusia di dalam surganya Allah. Selamat datang atas pahala kesabaran yang kalian lakukan waktu di dunia. Ya. Kalimat hal inilah, seremonial inilah yang diucapkan oleh malaikat ketika menyambut daripada manusia. Sabar kita, Pak. Sabar menghadapi istri, sabar menghadapi suami, anak-anak kita, jiran tetangga kita, dalam kita bergaul, dalam circle pertemanan kita. Kadang kita berpikir, nanti kalau aku sudah mempunyai istri, ya bisa makin taat. Si istri pun demikian, nanti kalau aku sudah bersuami ada yang membimbing aku. Namun ternyata hal itu di luar ekspektasi. Maka dituntut pada kita untuk bersabar. Terlebih dalam rumah tangga. Ya. Nanti ada kalanya sifat jenuh, sifat bosan. Si istri akan mengeluh. Sebab apa? Dia merasa yang paling letih ketimbang suaminya. Terkadang si istri merasa lebih capek ketimbang suaminya. Kadang mungkin boleh jadi si istri ini dia ada merasa ya lebih banyak menghasilkan uang daripada suami, lebih capek, lebih banyak aktivitasnya ketimbang suami. Ada kalanya seperti itu ya. Maka kita mesti memahami, wahai para istri, kita luruskan niat kita. Kita ini menikah untuk siapa dan beribadah kepada siapa. Bahwasanya ibadah yang paling lama itu adalah berumah tangga. Kalau memang ditentukan oleh Allah kita yang paling sibuk, kita akan dituntut untuk bersabar, kok masih banyak hitung-hitungan. Sementara Allah tidak terlalu berhitung, tidak berhitung terhadap pemberian nikmat yang diberikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada kalanya seperti itu. Maka dituntut dalam hal ini kita mesti banyak bersabar. Istri kepada suami, begitu juga suami kepada istri. Dia terkadang memberikan nafkah,
pontang-panting dia cari, ya, pergi meninggalkan rumah kondisi anak masih tertidur, pulang dari pekerjaan didapati anak-anak sudah tertidur, ya. Sehingga kadang peluh, capek, penat dan sebagainya, ada masalah sedikit terkeluar kalimat-kalimat yang tidak sewajarnya yang ia lakukan kepada istrinya. Boleh jadi yang tadi saya sebutkan, istri juga banyak kesibukan-kesibukan di rumah, menjaga anak, memasak, mengurus ini, ngantar sekolah dan sebagainya. Masing-masing ada kesibukan sesuai dengan porsi masing-masing. Tentunya kita dituntut bersabar dalam hal ini, ya, bersabar. Yang berikut, pahala yang begitu besar sehingga menyebabkan mizan itu hampir-hampir tidak sanggup, yakni pahala ibadah di bulan Ramadan. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Thalhah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis ini masyhur, Pak. Sudah biasa kita dengar. Nah, jadi suatu kali Thalhah mendapati ada dua orang bersaudara, ya, dua orang bersaudara yang abangnya dan adiknya. Abangnya ini luar biasa, Pak, ibadahnya kepada Allah, zikirnya, puasanya, tilawahnya dan sebagainya. Hingga pada akhirnya abangnya ini membersamai di medan jihad, di medan perang, sehingga memperoleh kesyahidan, mati syahid. Nah, orang-orang pun mengakui akan kesolehan orang yang pertama tadi. Setahun berikutnya, ya, adiknya meninggal dunia. Yang pertama abangnya, yang kedua adiknya. Nah, ketika adiknya meninggal dunia, memang soleh juga adiknya, tapi pujian yang diterimanya tidak sebanyak daripada abang yang meninggal pertama kali. Abu Thalhah menceritakan ketika di malam hari dia bermimpi, malaikat mempersilahkan adiknya yang 1 tahun meninggal kemudian diperintah oleh Allah memasuki surga daripada abangnya yang pertama. Padahal notabene-nya adalah abangnya mati syahid, ibadahnya juga luar biasa. Di pagi hari disampaikan hal ini kepada baginda Rasul. Lantas apa koreksi Rasul? Apa respon Rasul? Bukankah, ya, adiknya yang 1 tahun meninggal dunia kemudian itu puasanya lebih banyak, sholatnya jauh lebih banyak, dan dia mendapati Ramadan daripada abangnya. Sesungguhnya perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, perbedaan 1 Ramadan saja, Bapak Ibu, itu perbedaannya luar biasa. Kedudukan kita nanti di hari kiamat di surganya Allah derajatnya berbeda. Itu baru 1 hari, 1 Ramadan. Bagian nanti 2, 3, 15 Ramadan, tentu berbeda, ya. Bahkan, ya Pak, ini juga yang kata para ulama menyebutkan Allah itu menilai kualitas, bukan kuantitas. Yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitas, ya, bobot, bukan kuantitas, bukan jumlah banyaknya. Ada sahabat yang terkenal, ya, ada sahabat yang terkenal, namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Beliau ini dalam kitab tarikh itu disebutkan, ya, masuk Islam dalam usia 30 tahun. Ya, memeluk Islam usia 30 tahun. Dan, ya, beliau wafat dalam perang Khaybar di usia 38 tahun. Lebih kurang beliau mendapati puasa Ramadan 7 atau 8 kali. Tapi apa yang terjadi ketika wafatnya beliau?
Kata Nabi SAW menyebabkan seluruh ahlul langit menangis. Seluruh penduduk langit menangis dikarenakan wafatnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal beliau? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat orang yang terkemuka, yang paling utama kedudukannya di sisi Allah setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar dari golongan manusia. Ya. Sayyidina Abu Bakar ini memeluk Islam, Pak. Ya usianya kan lebih kurang sebagaimana usia Nabi, selisih 2 tahun lebih kurang. Ya. Termasuk orang-orang yang awal memeluk Islam. Lebih banyak mana puasa kita dengan Sayyidina Abu Bakar? Ya wafatnya kan lebih kurang dengan usia Nabi beliau ini. Ya. Lebih banyak mana jumlah Ramadan yang diikuti beliau Sayyidina Abu Bakar dengan kita hari ini? Lebih banyak kita, Pak. Lebih banyak puasa yang kita dapati. Kita masuk Islam dari lahir. Kalau terhitung kita akil baligh, mungkin ya usia baligh kita itu 12 tahun. Kalau kita bawa kepada diri kita masing-masing, usia kita sekarang mungkin 42 tahun, ya mungkin lebih kurang 32 kali kita mengikuti Ramadan. Sementara Sayyidina Abu Bakar mendapati Ramadan hanya 7 atau 8 kali atau 9 kali. Namun adakah kita bisa mengatakan dan menjamin bahwasanya ibadah kita jauh lebih baik ketimbang ibadahnya Ramadannya Abu Bakar? Oh, salah kita. Ya. Tentu lebih baik puasanya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kuantitasnya lebih banyak kita, Pak, tapi kualitasnya lebih bagus beliau. Gitu. Jadi Allah melihat amalan kita ini adalah yang berkualitas, yang berbobot. Dan hal itu dapat kita lakukan kalau kita melatihnya di bulan Sya'ban. Sudah persiapan hari ini. Ayo kita ingatkan istri kita yang belum mengganti puasanya, yuk diganti. Masih ada interval waktu yang sedemikian singkat untuk menggantinya. Ya, kita kerjakan, kita ingatkan anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, ya. Istri kita lah wabil khusus yang belum mengganti puasa, yuk diganti puasanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Al-Makki Al-Hasani, dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, alhamdulillah kami berkesempatan untuk ziarah ke makam beliau di daerah itu ya, di Jannatul Ma'la di Makkah, ya. Beliau dalam kitabnya Madza fi Sya'ban mengatakan, barang siapa yang melatih dirinya dengan bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban, maka dia akan berhasil di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Dia melatih dirinya, Pak, dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Ya, sibukkan dengan puasa, zikir, tilawah. Nanti dia akan terbiasa di bulan Ramadan. Ya. Nggak terkejut lagi sebagaimana saya sampaikan di bulan kemarin. Nggak terkejut lagi membaca 1 juzuk 1 hari. Karena apa? Sudah terbiasa dilakukannya. Bersedekah, berinfak sudah biasa. Kita terkadang ada yang mengeluh, Pak. Ketika pengurus masjid membagikan selebaran undangan bahwasanya blok sekian nomor sekian Bapak Fulan atau Ibu Fulan itu giliran untuk mengantarkan buka puasa dan takjil orang yang tadarus di masjid. Ada yang komen, kok kami-kami aja ya? Kayaknya salah nih pengurus masjid. Silap nih, di telepon, di WA pengurus masjid. Pak, saya kan 2 hari lalu sudah, Pak. Gantian dong. Seharusnya kan kita bersyukur. Itu mungkin cara Allah menggunakan kita punya harta. Ya. Ayo kita buat, ya Pak, kita buat kurikulum ibadah. Kelak nanti pada Ramadan. Dan sudah kita planningkan apa yang mau kita buat. Kita kurangi aktivitas keduniaan. Ya. Saya kira ya
yang 11 bulan yang kita usahakan masa tak cukup untuk menutupi 1 bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Ya. Ayo kita kurangi, sibukkan dengan ibadah. Tadi saya katakan, mengapa Allah panjangkan usia kita? Maknanya mungkin Allah masih kasihan sama kita ini. Ya, masih kasihan, dosa banyak, amal tak bertambah. Inilah beberapa tahun sebelumnya kita coba menghadapi musibah, wabah pandemi, gak karuan Pak ibadah kita Pak. Ya, gak karuan. Ngomong sedikit dan sebagainya, wajib pakai masker, jaga jarak, ya Pak ya. Waktu pandemi kemarin Pak, beberapa tahun itu tahun 2019 2020 itu Nagoya itu Pak macam kota mati. Saya pergi ke Meniching Pak, sepi. Ya. Nukar uang itu jaraknya luar biasa. Ya. Maka ini dengan datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi kita masuki, kita berjumpa dengannya insya Allah, ayo kita maksimalkan. Ya. Ibadah kita Pak, doa kita sungguh-sungguh. Ya. Karena apa kata para ulama? Dalam ketika Ramadan nanti tiba, manusia ini terbagi beberapa macam. Ya. Ada manusia tadi yang bergembira dengan datangnya Ramadan, senang dia Pak, sehingga Pak termotivasi untuk beribadah. Namun sayangnya ibadah mereka hanya mampu bertahan pada 5 hari pertama. Kalau kita lihat, wallahu alam apakah di Masjid Al-Fitrah Tiban Koperasi ini, hari-hari pertama mungkin tak muat. Ya, AC udah macam berpikir ngurus masjid, masih ditambah 3 biji lagi nih, yang 2 PK. Panas suhunya Pak, karena membludaknya jemaah masjid pada awal-awal Ramadan. Tuh Pak di masjid, ya di masjid tetangga kita itu, Musola An-Nur Tiban Koperasi, pernah pakai tenda Pak. Saya rutin ngisi kajian subuh di sana, pakai tenda, pakai terletak, ya. Nggak muat menampung jamaah yang ada di dalam. Ya. Kami juga Pak di Masjid Al-Isra Tiban 3 tempat saya tinggal, tak muat itu Pak, musiknya besar. Tapi apa? Itu hanya di awal Ramadan, ya sampai 5 hari, mungkin ya. Mentok-mentoknya 10 hari pertama. Itu golongan yang pertama. Ya. Yang kedua, ada golongan orang-orang yang ketika Ramadan tiba, dia beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah kepada Allah. Hari pertama semangat, tetapi di hari 10 hari kedua sudah mulai menurun grafiknya. Boleh jadi hal itu ada pada diri kita masing-masing. Sudah capek gitu. Ya. Kembalilah kepada back to basic. Kembali kepada yang sesungguhnya. Yang sholat subuhnya yang itu juga. Ya. Nanti coba yang terbiasa ta'lim subuh pada pagi hari ini ada berapa mungkin? Ada 30 orang, 40 orang. Ya. Nanti menjelang terakhir gitu juga lah yang asli. Ada golongan yang berikutnya kata para ulama. Ramadan nanti menjelang akhir dia semangat Pak. Namun apa? Namun ibadahnya hanya pada malam-malam ganjil saja. Malam qadar 1, malam 23, malam genapnya tak nampak. Mereka berpikir seolah-olah Allah itu hadir, Allah itu ada hanya di malam-malam ganjil, di malam-malam genap itu enggak ada. Walaupun kita menghargai pendapat saudara kita. Ya kita bukan menjas, bukan menvonis, ya. Ya paling tidak mereka maksimalkan di bulan-bulan ganjil, di malam-malam ganjil tafadhal silahkan. Ya. Walaupun ganjil ini kan Pak ada perbedaan. Umpama nih kita antara pemerintah dengan ormas lain. Ya, ormas nasional ini Pak jauh-jauh hari telah mempersiapkan, mengumumkan 1 Ramadan ini jatuh pada tanggal sekian, tanggal 11 umpama. Nah, pemerintah sidang dulu Pak, sidang isbat dulu. Dikumpulkan, dilihat dulu dan sebagainya. Ya. Kan terjadi perbedaan. Malam ganjil menurut ormas nasional tersebut jatuh pada malam hari ini, tapi boleh jadi malam ganjil kitanya itu berbeda Pak, karena kita berselisih, karena kita ikut pemerintah. Ya. Berbeda.
tentunya ini golongan yang akan kita dapati. Namun ada orang Pak yang mana golongan ini dari awal Ramadan Pak semangat, grafiknya meningkat terus. Ya. Sampai pada pertengahan Ramadan dia makin meningkat lagi. Akhir Ramadan semakin dia tingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah. Bukan stagnan Pak, bukan rata, tapi mengalami peningkatan dan peningkatan. Wajar kata Al-Imam Ibn Rajab, ya, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Kalau satu amal kita diterima, Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan amal yang sama. Kalau ini 10 hari kita yang pertama diterima oleh Allah, Allah akan buat 10 hari kedua kita Pak semakin terobsesi lagi untuk beribadah kepada Allah. Kalau 10 hari yang kedua Pak pertengahan nanti kita semangat, kalau hal itu diterima oleh Allah, dijadikan orang tersebut untuk semangat pada 10 hari terakhir. Dan ini harapan kita. Ya, harapan kita. Hanya kalau bisa Pak ya, ini kan banyak di tempat-tempat di masjid-masjid, atau kebiasaan kita, ya di keluarga masing-masing lah. Kalau kami itu menjelang masuk Ramadan itu bersihkan gorden, membersihkan rumah, kolong-kolong mana debu-debu, rambang-rambang sarang laba-laba dibersihkan, dapur pohon-pohon dirapikan, ya rumput dipotong. Atau mungkin hal ini menular kepada masjid-masjid komplek perumahan menjelang Ramadan, ya minggu menjelang Ramadan umpama ada goro gotong royong bareng-bareng. Saya apresiasi Pak, kita dukung. Tapi jangan sampai lupa hal itu tidak kita barengi dengan membersihkan hati dan jiwa kita Pak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Hendaklah sejalan. Kita bersihkan lingkungan kita, hati kita juga kita bersihkan. Sebab apa? Tidak bisa dipisahkan antara korelasi ya hubungan hati yang kita bersih dengan penerimaan ibadah kita Pak di sisi Allah. Kita buang penyakit-penyakit kotor Pak di hati kita ini. Dendam, merasa lebih baik ketimbang saudara kita, lebih soleh, lebih baik amal yang ketimbang orang ini Pak kita buang. Karena Pak yang mengetahui amalan kita diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Usia kita dipanjangkan oleh Allah. Ya, kita jaga anak-anak kita, ya Pak. Nah, anak-anak kita kita bawa ke masjid, kita pantau mereka, kita didik mereka. Ya, jangan sampai nanti orang tuanya sibuk dengan amalan di masjid, sementara anak-anaknya yang sudah baligh, yang sudah SMP, yang sudah SMA ikut balap liar. Banyak Pak. Saya belakang ini sibuk ngisi pengajian, pulang larut malam. Itu kalau antar dari Batu Haji mau ke Tiban itu Pak, di kawasan Mata Kucing itu banyak Pak anak-anak motor itu. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Kalau jam 10 masih di komplek Tiban Koperasi dia. Paling mentoknya di Bebek Carok yang baru buka itu. Yang dekat pom bensin. Tapi kalau sudah larut malam, berkeliaran anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita selaku orang tua. Ya, anak-anak kita laki-laki, anak-anak kita perempuan jaga Pak, karena itu adalah marwah kita. Jangan sampai tercoreng karena perbuatan-perbuatan mereka, boleh jadi kekurangan kita untuk menjaga anak-anak kita. Baik, sekian demikian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan Pak ya. Ya kita cukupkanlah karena mungkin mau goro lagi Pak ya. Mau goro, ya silahkan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Warga Tiban Koperasi ini guyup ya Pak ya, bareng-bareng dijauhkan oleh Allah daripada yakni pertengkaran, sidang pendapat. Sebab kata Nabi SAW, jauhilah pertengkaran, sesungguhnya pertengkaran ini akan menghancurkan amal sebagaimana api membakar jerami. Khawatir kita Pak. Maka damaikanlah persaudaraan di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.